Perkenalkan Pak Anies, nama saya Imam, saya dari Palembang sebenarnya, tapi berdomisili di Jakarta. Pertanyaan saya tentang teknologi Pak Anies. Jadi dari ketiga Carpres saya belum menemu tentang keamanan data. Karena kita berkali-kali dibobol data, terakhir KPU dibobol datanya dijual di dark web. Nah itu bagaimana Pak Anies terkait komitmennya, dan kedua adalah terkait pemerataan internet di Lu desa. pasti pengusaha pengadaan IT deh. Ya, jadi karena saya memang berkecimpung di internet terutama di desa Pak Anies. Per sekarang Pak Anies, faktanya kita ada 12.548 desa yang belum teraliri internet. Kita berkoar-koar, kita negara maju, sedangkan masih banyak desa yang belum teraliri internet. Berapa desa? 12.548 desa di seluruh Indonesia. Berapa persen? Dari 82.218 desa. Nah, ini menurut saya salah satu yang harus diseriusin sama pemerintah untuk bagaimana kita tidak hanya berkoar sama negara maju, tapi masih banyak desa kita yang belum teraliri internet. Imam, soal desa yang belum teraliri internet, ya ini harus digenjot, harus ada alokasi anggaran yang cukup untuk mendorong itu, dan ini bisa dikerjakan partnership, PPP, Public Private Partnership, dengan diberikan insentif untuk membangun jaringan internet sampai ke desa-desa. Dan teknologinya sudah memungkinkan. Kenapa? Karena jalur listrik pun sudah masuk ke hampir semua desa di Indonesia. Jadi dengan adanya jalur listrik masuk desa yang dulu dikerjakan, itu bisa membantu untuk mempercepat jaringan itu. Karena itulah menurut saya ini kebutuhan. IKN itu keinginan. Ini kebutuhan nih. Loh, kita ini masih punya banyak kebutuhan. Kebutuhan ini perlu biaya. Menurut saya anggarannya lebih baik untuk hal-hal yang menjadi kebutuhan. Jangan anggaran kita yang terbatas itu hanya untuk memenuhi keinginan kita. Dan kita aja sebagai keluarga tahu persis kok mana kebutuhan, mana keinginan. Dan kalau uang kita terbatas, mana yang mau dipenuhi lebih dulu? Kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan. Ini kebutuhan supaya punya konektivitas, supaya kegiatan usaha di desa itu bisa tersambungkan dengan pasar yang begitu luas, dan supaya mereka juga memiliki ilmu, pengetahuan, state of the art yang masuk ke desa-desa itu. Sehingga mereka boleh saja lokasinya jauh dari kota, tetapi mereka memiliki kesamaan di dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Gitu ya kira-kira. Jadi alokasikan anggarannya cukup, berikan ruang untuk kemitraan, dan instruksikan kepada daerah untuk menjadikan wilayah-wilayah itu wilayah-wilayah prioritas untuk digitalisasi. Gitu ya. Puas ya. Bu Eka, saya ingin sampaikan ya. Oh, kebocoran data. Kalau kebocoran data kita tanya pada ahlinya. I'm no expert di dalam kebocoran data. Tapi kita tidak usah sungkan untuk mengundang orang terbaik di dunia untuk menyelamatkan data-data kita. Terbaik. Kenapa? Ya sama aja teman-teman, kita beli ini, kalau ditanya ini bikinan mana? Bukan bikinan kita. Tapi kalau kita tahu ini bermanfaat, kita ambil. Nah saat ini bila kita bisa menggunakan resources yang ada domestik, kita kerjakan. Tapi bila domestik belum ada, maka kita gunakan resources yang ada di dunia untuk menyelamatkan data rakyat Indonesia. Dan find the best di dunia untuk menyelamatkan itu. Caranya bagaimana? Biar orang engineering yang mengerjakan. Policy maker itu menyusun kebijakannya, tapi technicalitiesnya dikerjakan mereka. Gitu ya.